Ya di masa sekarang tentunya harus ingat juga ya bahwa ada juga mungkin orang-orang yang demam terlalu keparnoan karena mungkin sekarang kan juga ada pancaroba juga, mungkin ada flu juga, bedanya tipis-tipis tuh dengan varian Omicron dari COVID-19. Tapi emang juga harus waspada, jangan sampai ternyata benar varian Omicron yang datang. Karena itu kita akan berdiskusi dengan hari ini narasumber kita adalah Dr. Robert Sinto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat dok, alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dok, kita akan membahas nih fakta atau mitos yang pertama mengenai Omicron. COVID varian Omicron ini dapat menjadi gelombang ketiga pandemi COVID-19. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, fakta. Fakta. Jadi bahkan faktanya sekarang ini ya memang sudah masuk ke gelombang ketiga ya. Jadi awal Februari lalu Kementerian Kesehatan kan sudah statement bahwa memang angkanya sangat meningkat sekali dan memang sudah dideklar sebagai bagian dari gelombang ketiga. Jadi memang kita sekarang ini sudah berada di dalam gelombang baru dalam babak COVID-19. Nah, kalau gitu sekarang mesti orang dengar ada yang sepupu, ada yang tetangga, paman, ternyata ada yang bilang positif ya. Nah, ini ada fakta berikutnya nih. Katanya bagaimana yang bilang kalau misalkan Omicron itu sama dengan flu biasa. Nah, gejalanya ringan, tenang aja. Ini fakta atau mitos? Ya, ini pertanyaan susah, saya jawab dulu penjelasannya, baru di akhir saya jawab fakta atau mitos gitu ya. Oh, ya jadi boleh. pada waktu awal berkembangnya memang semua orang menganggap bahwa ini adalah flu biasa. Betul. Kemudian timbullah cerita-cerita bahwa memang virus ini hanya mengenai saluran napas atas kita saja, tidak kena ke paru-paru. Itu berbeda dengan Delta gitu ya, sehingga tampilannya seakan-akan dalam arti kutip lebih ringan. Betul, memang tampilannya lebih ringan, laporan kasusnya juga lebih ringan, dan yang kita lihat di lapangan juga memang lebih ringan. Tapi apakah memang 100% tidak ada yang berat? Jawabannya tidak. Jadi baru 2 hari yang lalu Amerika menyatakan bahwa ada juga orang yang masuk yang terinfeksi oleh Omicron yang kemudian jadi berat dan juga ada yang meninggal. Bahwa angka meninggalnya dan angka beratnya itu lebih kecil dibanding Delta itu betul. Tapi tidak 100% bahwa ini hanyalah flu biasa gitu ya. Jadi kita tetap harus waspada. Ada juga yang memang menjadi risiko berat. Nah, Oke, jadi ini fakta atau mitos nih dok? Belum dijawab nih dok. jadi kalau saya jawabannya jadi mitos ya Jadi sebetulnya. mitos Tapi ya, kemungkinan Dok, ya. kecil sekali ya. Jadi Yes. tidak seberat Delta, tapi juga jangan disepelekan sebagai flu biasa saja. Oke, nah ini sebenarnya sih fakta atau mitos yang paling terkenal ya di Indonesia nih tentang ini. Dibilangnya Omicron sama flu biasa, itu sama aja atau bahkan lebih ringan daripada flu biasa. Nah sebenarnya tapi masyarakat ini perlu paham nih dok, gimana caranya membedakan apakah kita ini terkena flu biasa atau terkena virus Omicron. Ya, memang ini pertanyaan sulit dan di lapangan juga jadi sulit gitu ya, membedakan antara flu biasa atau ini adalah Omicron. Tapi kata kunci pembedanya nggak ada lain selain pemeriksaan swab itu sendiri. Swab ya. Ya, karena kalau tidak swab ya kita tidak tahu dan kemudian kita menganggap ini flu biasa, kita tetap kontak biasa dan kita akan menularkan ke lebih banyak orang lagi. Ya. Gitu ya, jadi ya harus hati-hati aja. jadi berarti jaga diri sendiri itu penting, tapi lebih penting lagi jaga orang lain juga ya. Ya, Karena mungkin betul. kitanya sendiri agak ringan, tapi yang lain siapa tahu berat jadinya. Karena Ya, itu betul. penting taunya kapan kita harusnya swab. Tapi jangan tanya dulu, kita akan jawab setelah ini. Kita kembali lagi hidup sehat pemirsa. Nah itu tadi ya, diingat-ingat kelemahannya virus corona, yaitu apa sih? Salah satunya adalah bisa hancur dengan sabun. Jadi pencegahannya tetap ya prokes itu yang utama. Apa aja? Yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menjaga jarak, menghindari kerumunan ya. Nah, Tadi Dokter ada yang Vito, belum terjawab ya tadi ya? Yes, Iya, betul. oke. Nah, pertanyaannya nih, kalau kita dengar kabar kita mungkin kontak dengan orang yang positif COVID ya, maka kapan sih sebaiknya harus di swab gitu? Ya, jadi kapan sebaiknya dulu? Jadi plus 3 hari. Kalau dulu kan kita pakai angka 5 hari ya. Sekarang ini dengan karena virus Omicron itu agak berbeda dengan Delta sebelumnya gitu ya. Ini akan lebih cepat untuk menimbulkan hasil positif sehingga di hari ketiga bisa coba untuk diswab untuk melihat apakah memang kita terinfeksi dari orang yang sudah di confirm hari tersebut. ketiga dari apa nih dok? Dari kontak gejala? terakhir. Dari? Kontak terakhir. Dari kontak terakhir. Ya. Oh, dari hari ketiga dari kontak terakhir Ya. orang yang positif sama. Ya, betul. Oh, oke. Nah, maksudnya tapi misalkan gini, kadang-kadang ada orang kan belum hari ketiga aja udah mungkin udah tumbuh, mungkin tenggorokannya gatel atau mungkin udah demam, itu langsung bisa swab atau mungkin harus tunggu 3 hari dulu? Ini kita perlu luruskan pada pemirsa di rumah. Ya, jadi kita bagi 2 kelompoknya, itu kan namanya kontak tracing gitu ya. Jadi kalau ada satu kontak, nah
kita mendiagnosisnya dengan dua cara. Yang pertama, ada gejala atau tidak ada gejala. Ya. Kalau dia tidak ada gejala, kita ambil di hari ketiga. Kalau dia ada gejala, secepatnya sesudah gejala itu muncul bisa kita swab. Karena jangan-jangan kita bukan tertular dari orang satu itu, tapi kita sudah tertular sebelumnya. Tapi kemudian kita sudah manifest di hari pertamanya tersebut. Atau jangan Gitu kita ya. yang nularin. Iya, Aduh, nah, ini ya. ada hal yang penting juga nih, tadi nyambung dengan tadi prokes yang diingatkan oleh Dr. Arlin ya. Kadang-kadang definisi prokes itu berbeda. Prokes itu kadang-kadang kan harusnya kan adalah pakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, cuci tangan. Tapi Ya. ada yang bilang prokes itu artinya pakai swab antigen, kalau negatif boleh buka masker ngomong-ngomong sama orang lain. Nah, coba. Ya, itu kesalahan yang dalam arti kutip memang berjemaah dilakukan. Jadi memang di beberapa negara luar atau beberapa tradisi kita itu memang suka men-swab antigen kemudian untuk melakukan tindakan. Tapi ingat bahwa swab antigen itu tadi saya katakan bisa positif, bisa menjadi negatif dan belum berubah menjadi positif ketika baru masa jendela tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan negatif palsu padahal kita sudah mengandung si virus tersebut. Nah, jadi tidak dianjurkan kecuali kalau transmisi komunitas kita rendah sekali. Dalam keadaan transmisi komunitas kita sekarang sedang meningkat, maka cara-cara seperti itu tidak dianjurkan. Kalau transmisi kita sangat kecil sekali, maka dengan cara demikian kita masih berharap bahwa kita memperkecil kemungkinan kita berkontak dengan orang positif. Tapi kalau memang kita sedang tinggi tersebut, tidak dianjurkan cara tersebut. Oke, nah ini fakta mitos berikutnya nih dokter mengenai gejala nih. Selain pilek, demam, dan juga sakit kepala, virus Omikron ini tidak menyebabkan gejala sesak nafas dan juga tidak hilang indera penciuman dan juga perasa. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, ini mitos. Karena tadi saya Mitos. sudah lebih gampang jelaskan ya. Jadi yang pertama dulu penghidu atau penciuman penghidu gitu ya. Orang pada waktu awal muncul katakan bahwa penghidu tidak terganggu. Tapi ternyata laporan di kemudian hari menunjukkan bahwa ternyata dia juga dapat mengakibatkan gangguan penghidu atau anosmia. Walaupun derajatnya lebih kecil dibandingkan dengan Delta. Demikian juga dengan sesak. Apakah sesak bisa terjadi? Bisa jawabannya. Jadi laporan di luar negeri, di Amerika, itu masih sekitar 12% masuk ICU. Kalau Delta kemarin 18%. Jadi apakah ada? Ada jawabannya. Apakah lebih kecil? Iya, betul, lebih ringan. Jadi ya kita harus seimbang. Jangan sampai kita terlalu takut. Tapi di sisi lain juga jangan lengah gitu ya. Jadi tetap ada orang yang masuk ICU dan tetap ada orang yang juga jadi berat dan meninggal dengan adanya Omikron tersebut. Jadi tidak boleh diremehkan ya, Yes. dok ya? Ya, Tidak boleh diremehkan. Nggak ada kan yang misalkan pakai rompi anti peluru lalu berani jalan di tengah lapangan perang gitu, tembakin gitu, mau kan? Iya, Nggak ada dong, ya nggak kan? gitu juga. Atau yang ini sama aja kayak kita naik motor pakai helm, Iya. gitu ya. Tapi Kalau ugal-ugalan gitu. Iya. Ya nggak boleh gitu juga. Nggak boleh juga. Tetap hati-hati ya. Nah, baik, ini Dokter Arlin, ada pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pemirsa di rumah pastinya ya, adalah kenapa orang kalau misalkan antigen negatif, Li, ternyata di tes berikutnya PCR positif. Nah, ini kadang-kadang bingung, ini percaya yang mana nih, dan ini kenapa? Dokter Robert bisa bantu jawab kepada pemirsa. Ya, jadi ada beberapa alasan. Yang pertama dulu timing. Apakah waktu pemeriksaan antigennya sama dengan waktu pemeriksaan PCR atau tidak? Kalau beda timing kan bisa jadi yang asalnya negatif berubah jadi positif. Alasan yang kedua adalah jumlah virus. Jadi tiap antigen, tiap kit antigen itu memiliki spesifikasi. Ya. Saya ambil contoh rata-rata itu misalnya antigen ada yang baru sensitif, baru positif pada waktu PCR-nya, CT value-nya lebih kecil dari 28 gitu. Jadi artinya kalau CT value-nya tinggi, jumlah virusnya tidak banyak, dia tidak akan tertangkap dengan antigen tersebut. Jadi bisa saja memang dia tadi antigennya hasilnya akan negatif, kemudian PCR akan positif. Nah, itu yang fenomena terjadi ketika sudah di akhir penyembuhan. Seiring dengan penyembuhan kan swab PCR-nya akan berubah menjadi bisa masih tetap positif tapi antigennya sudah negatif ya, karena jumlah virusnya sudah makin sedikit sehingga tidak terdeteksi dengan antigen tersebut. Jadi itu hal teknis yang menyebabkan mengapa hasil PCR dengan antigen terkadang bisa berbeda. Gitu. Bisa, tapi bisa nggak sih, dok? Itu kan tadi dibilangnya, oh kita udah mau sembuh gitu. Ya. Bisa nggak sih justru kita punya virus di awal, virusnya belum banyak gitu, tapi belum terdeteksi gitu dengan si antigen. Bisa. Dan Bisa itu, juga. atau memang virus kita tidak pernah banyak jumlahnya. Jadi memang dari awal kita low tide, rendah gitu ya ceritanya, jadi akan tertangkapnya hanya dengan PCR saja. Oke. Karena itu sebetul-betulnya antigen itu kan tempatnya bukan untuk diagnostik, untuk screening, sorry ya. Jadi kalau screening kan kita tetap dianjurkannya PCR gitu. Jadi kalau bergejala, kalau memang antigen menunjang, baru kita nyatakan positif. Tapi kalau tidak bergejala, antigen negatif, hati-hati. Makanya itu kontak tracing terbaik tetap menggunakan
PCR. Ini dalam rangka ilmiah ya saya jawab ya. Betul. Tapi kan kebijakan tidak hanya murni ilmiah ya. Kebijakan kan akan mempertimbangkan masalah biaya, masalah ketersediaan alat dan sebagainya. Dan kecepatan mungkin ya, untuk misalkan tetap screening ataupun tracing ya. Baik dok, ini mungkin sekarang kan pemerintah sudah menjalankan namanya vaksinasi dan saya rasa banyak pemirsa di rumah udah vaksin kan pasti ya. Kita semua udah nih ya. Udah tahu udah ya? Udah dong. Udah, robot udah kan? Udah. Oke, pemirsa di rumah pastinya udah. Oke, ini fakta atau mitos nih kalau vaksin yang sudah diberikan ini ternyata tidak ampuh untuk melawan Omikron. Ini fakta atau mitos? Ya, mitos ya. Jadi gini, keampuhan vaksin itu bukan hanya sekedar masalah vaksin itu sendiri, tapi durasi. Karena penelitian menunjukkan bahwa sesudah 6 bulan, maka efektivitas vaksin untuk mencegah infeksi itu menjadi berkurang. Walaupun efektivitas untuk mencegah menjadi sakit berat, itu tetap terjaga. Gitu. Jadi, Omikron itu kan sekarang muncul sesudah 1 tahun lebih kita memulai vaksinasi. Ya. Jadi kalau vaksinasi itu tidak di-booster, 6 bulan sudah lewat, maka efektivitasnya untuk mencegah infeksi akan menjadi lebih rendah. Walaupun tadi saya sampaikan ya, untuk mencegah sakit berat dan masuk rumah sakit itu masih tetap terjaga. Alasannya pertama itu. Dan itu sudah di penelitian, salah satu penelitian vaksin mRNA based, itu 2 dosis itu bisa mengimbangi tapi tidak mampu untuk menetralisir, tapi ketika di booster dengan pemberian yang ketiga, dia tetap mampu menetralisir. Jadi vaksinnya itu sendiri sama efektifnya harus diperhatikan. Yang kedua, durasi sesudah kita vaksinasi. Dan karena itu pemerintah mengambil opsi untuk melakukan booster pada mereka yang sudah 6 bulan lebih dari vaksin keduanya. Oke, wah ini mengenai vaksinasi. Dan juga ini ada lagi nih fakta atau mitos juga nih dok, mengenai vaksinasi alami tubuh kita. Orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 dan juga sudah sembuh, ini kebal dari virus Omikron. Ini fakta atau mitos, dokter? Mitos. Mitos. Ya, mitos. Jadi saya pakai data di Afrika untuk menjawab ini. Jadi di Afrika itu menunjukkan bahwa reinfeksi akibat Omikron itu jauh lebih tinggi dibanding reinfeksi pada era Delta. Jadi orang yang sudah pernah keinfeksi dibandingkan dengan Delta dan Omikron tuh lebih sering reinfeksi dengan Omikron. Tapi ada lagi penjelasannya ya, karena kan ini jaraknya rentangnya lebih jauh juga ya dari episode pertama infeksi dia. Lagi-lagi ini bicara masalah durasi imunitas terjaga. Tapi apakah bisa terinfeksi? Jawabannya reinfeksinya sangat tinggi sekali. Nah, ini soalnya juga ada yang beredar ya, mungkin mengenai hal seperti ini. Ada juga orang-orang yang mungkin ada video yang tersebar di masyarakat bahwa dia katanya kalau misalkan, oh nggak apa-apa karena justru dengan Omikron ini tubuh kita lebih kuat dan ini adalah lemah kok, justru malah bagus karena vaksin ini juga lebih kuat, lebih alami soalnya. Jadi gejala juga nggak parah, maka pandemi akan segera berakhir. Ini fakta atau mitos? Ya, ini susah menjawabnya ya. Jadi gini, herd immunity akibat infeksi itu sesuatu yang dalam arti kutip konsekuensi logis. Tapi jangan kita berharap mendapatkan herd immunity dengan cara menginfeksi sedemikian banyak orang. Gitu ya. Jadi bahwa kalau sesudah banyak yang terinfeksi, kemudian banyak yang menjadi kebal, dan banyak yang kemudian tidak terinfeksi lagi di minggu depan, itu konsekuensi yang dalam arti kutip efek samping yang bisa kita harapkan. Tapi jangan dibalik, jangan kita kemudian menjebak diri kita supaya kita terinfeksi, supaya kita mendapat kekebalan, gitu ya. Jadi pernyataannya bisa benar, tapi ya tadi melihat secara proporsional itu hal yang lain. Jadi kalau bisa kita melindungi diri dengan vaksinasi, ya kenapa nggak vaksinasi? Vaksinasi, gitu. Betul. Nah oke nih dokter, ini kan sekarang lagi tinggi-tingginya virus Omikron dan juga diharapkan masyarakat juga tetap waspada namun tidak panik gitu ya dok ya. Nah mungkin dari dokter Robert nih ada tips untuk masyarakat hidup sehat TV One. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi yang kunci pertama tetap pencegahan. Pencegahan itu bisa dengan vaksinasi plus protokol kesehatan yang tadi sudah banyak kita bahas gitu ya. Nah, kalau memang ternyata dengan cara-cara tersebut kita masih terinfeksi, maka langkah berikutnya adalah tracing. Jadi test and tracing. Lakukan pemeriksaan untuk bisa mencegah kita menularkan ke lebih banyak orang lagi. Selanjutnya, kalau memang kita terinfeksi, jangan buru-buru panik untuk mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Pemerintah, Kementerian Kesehatan sudah membuat layanan yang sangat baik sekali untuk telekonsultasi. Jadi bisa diakses kalau untuk yang gejala ringan, nanti bisa diberikan obat-obatan dan bisa melanjutkan isolasi di rumah. Supaya apa? Supaya tidak tertumpuk di rumah sakit. Jadi memang yang sakit bisa datang ke rumah sakit sehingga kita bisa lebih konsentrasi dokter-dokter dalam merawat pasien yang memang membutuhkan penanganan medis yang lebih serius. Dan kalau memang kita menjalankan isolasi mandiri di rumah, jangan lengah. Nanti lakukan protokol isolasi mandiri dengan baik. Kita lakukan pemeriksaan suhu berkala, saturasi berkala. Nah, saatnya masuk dalam kepentingan untuk masuk rawat inap, segera datang ke rumah sakit untuk mendapatkan akses
pelayanan. Jadi Wow, ya ya. mungkin itu step-step untuk Yes. personal yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terlalu lengah, tapi juga jangan terlalu khawatir menghadapi gelombang Omikron ini. Terima kasih Dr. Robot. Pastinya walaupun ringan ataupun berat, nggak ada orang mau sakit ya. Mungkin tetap sehat ya Dr. Alin ya. Iya betul, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang Pastinya. penting tuh apa? Jadi 3M, memakai masker, terus menjaga jarak dan juga mencuci tangan dan dikombinasikan dengan vaksin ya. Jangan lupa, dan juga tentunya kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita ya Dok dengan nutrisi yang baik. Nah, salah satunya nih ya, itu mengenai nutrisi salah satu yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu protein dari susu. Nah, bagusan mana sih? Susu hewani atau nabati ya? Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.